Baik adik-adik, kita masuk ke materi siklus Carnot, masih bersama dengan saya, Ibu Wahyudian. Sebelum kita pelajari siklus Carnot ini, marilah kita belajar dahulu bagaimana sejarah dari siklus Carnot. Sejarahnya, berdasarkan dari percobaan Joule diketahui bahwa tenaga mekanik dapat seluruhnya diubah menjadi energi kalor. Namun, apakah energi kalor dapat seluruhnya diubah menjadi energi mekanik? Apakah mesin yang dapat mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha? Jadi berdasarkan dari gambar ini, kalor akan diubah menjadi suatu energi mekanik. Nah, pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Sadi Carnot pada tahun 1824 memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode efisiensi Sadi Carnot ini dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isohorik. Apa itu proses isotermal? Proses isotermal adalah ketika suatu proses, suhu di akhir dengan suhu awal bernilai sama. Isobarik adalah tekanan di awal dan tekanan di akhir bernilai sama. Sedangkan isohorik yaitu suatu proses apabila volume di akhir dengan volume di awal adalah sama. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Nah, ini ada contoh siklus termodinamika ya adik-adik ya. Di sini ada proses dari A ke B ke C, kemudian kembali ke A lagi. Dari A ke B, dia mengalami proses isotermal. A ke B ya, dia mengalami proses isotermal, artinya T1 sama dengan T2. T1 sama dengan T2. Kemudian mengalami proses B ke C. B ke C ini dia mengalami proses isobarik. Yang artinya apa adik-adik? Yaitu tekanan di awal dengan tekanan di akhir bernilai sama. Setelah ke C, kemudian dia berproses lagi menuju ke A. Jadi dari B ke C, lalu C ke A. C ke A ini adalah prosesnya, ya betul, prosesnya adalah proses isohorik. Yaitu volume di akhir dengan volume di awal nilainya sama. Apabila siklus ini berlangsung terus-menerus, kalor yang diberikan dapat diubah menjadi usaha mekanik. Tetapi tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Kalor yang dapat diubah menjadi usaha di sini adalah pada bagian yang diarsir, yaitu pada bagian A, B, C, A. Pada bagian yang diarsir. Usaha akan bernilai positif apabila dia searah dengan arah jarum jam. Namun akan negatif apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam. Perubahan energi dalam atau delta U pada proses ini nilainya 0 karena keadaan awal dengan keadaan akhir nilainya sama. Sudah mengerti adik-adik? Baik, kita lanjutkan ya. Proses siklus Carnot. Nah, seperti tadi yang Ibu katakan, siklus Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Adiabatik artinya tidak ada pertukaran massa dan suhu antara sistem dengan lingkungan. Seperti ini adik-adik ya. Apa tadi? 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. A ke B adalah isotermal pemuaian isotermis. Jadi di sini suhunya sama, suhu awal dengan suhu akhir sama. Lalu di sini ada pemuaian adiabatik dari B ke C. C ke D adalah tekanan isotermal atau pemampatan isotermal. D ke A adalah pemampatan adiabatik. Proses A, B adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu
tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Proses B ke C adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sampai melakukan usaha WAC. Proses C ke D adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dan T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Jadi terus-menerus adik-adik, dia namanya siklus, dia terus-menerus berlangsung. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D kembali lagi ke A, lalu A ke B, dan seterusnya. Maka dari siklus ini akan timbul suatu energi mekanik. Siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Oke adik-adik, apakah sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh sistem mesin Carnot ini? Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah pada diagram PV. P terhadap V, atau tekanan terhadap volume. Mengingat setiap sistem pada proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi. Reservoir itu artinya seperti suatu penampungan gitu, yang bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W. Q1 min Q2 sama dengan 0 plus W. W sama dengan Q1 min Q2. Nah, dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting untuk mesin kalor. Efisiensi suatu mesin ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan dan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah efisiensi dari mesin Carnot ya adik-adik ya. Untuk mesin kalor, efisiensinya dilambangkan dengan lambang eta. Ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Nah, secara matematis ditulis seperti ini. Eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Atau sama dengan W-nya ini kita ganti menjadi Q1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Oleh karena itu kita dapat eta sama dengan 1 min Q2 dikali 100%. Nah, ini adalah nilai dari efisiensi mesin Carnot. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Oleh karena itu, efisiensi mesin Carnot juga dapat ditentukan dengan eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Dengan eta sama dengan efisiensi mesin Carnot, T1 reservoir suhu tinggi, T2 suhu reservoir suhu rendah. Oke adik-adik, sudah mengerti semua? Mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Kita lanjutkan dengan aplikasi mesin Carnot. Kalau selama ini adik-adik belum tahu bagaimana sih gambaran mesin Carnot ini, mesin Carnot pada kehidupan sehari-hari ia digunakan pada peralatan yang mengandung hukum termodinamika. Contohnya seperti mesin uap, heat pump, AC atau air conditioner, refrigerator, dan lain-lain. Jadi, model mesin Carnot ini mengilhami atau menginspirasi dari aplikasi berbagai macam peralatan mesin
yang menggunakan metode gas ideal atau mesin Carnot. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Bu Wahyudian? Wah, Pak rasa kalian sudah mengerti. Nah, buat uji seberapa paham kalian, Pak Adi mau kasih latihan soal yuk. Mari kita simak soalnya. Nah, anak-anak, yuk kita baca soalnya. Perhatikan grafik siklus Carnot ABCDA di bawah ini. Nah, kita lihat di situ ada A, B, D, dan C. Di situ B menyatakan suhu 500 Kelvin dan C menyatakan suhu 350 Kelvin. Pertanyaannya adalah berdasarkan data grafik di atas, efisiensi mesin Carnot adalah titik-titik. A 10%, B 20%, C 25%, D 30%, dan E 35%. Ya. Nah, setelah kita baca soalnya, kita lihat yuk rumusnya. Rumusnya adalah efisiensi atau Nu sama dengan buka kurung 1 dikurang T2 per T1 tutup kurung dikali 100%. Nah, setelah kalian simak soalnya, nah seperti ini gambaran soalnya Pak dipindahkan ke papan tulis. Nah, sekarang dilihat di soal itu yang ditanya adalah efisiensi. Oke. Tadi sebelumnya kita ketahui bahwa rumusnya adalah Nu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Perlu diketahui bahwa T2 itu adalah suhu yang rendah. Oke. T1 adalah suhu yang tinggi. Kalau kita masukin deh angka-angkanya, oke, sama dengan 1 dikurang, di sini ada 500 dan 350, berarti suhu yang paling rendahnya adalah 350. 350 per 500 dikali dengan 100%. Maka berarti 1 dikurang, ini kalian jadikan desimal dulu. Oke. Setelah kalian jadikan desimal, 350 bagi 500, maka kalian dapat hasilnya adalah 0,7. Buka kurung, tutup kurung, baru kalian kali 100%. 1 dikurang 0,7 adalah 0,3, kalian kali 100%. 0,3 kali 100% adalah 30%. Maka jawabannya adalah 30%, berarti option yang D. Nah, kalian paham kan?